Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita hari ini akan mendengarkan, akan berbagi, akan sharing. Kalau saya lebih senang ngomongnya sharing atau diskusi tentang EBUPOT ini. Latar belakang EBUPOT ini, kalau kita lihat dari latar belakangnya, pertama, mengapa harus ada EBUPOT? Pertama, karena untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 23 dan 26. Kalau Bapak Ibu flashback ke belakang, kita akan tahu kalau kita mau bikin SPT, apa yang pertama kali kita harus lakukan? Menginstal ISPT, betul kan ya? Setelah menginstal ISPT, kita harus menginput data. Setelah menginput data, kita harus mengeluarkan CSV. Setelah mengeluarkan CSV, kita harus lapor di DJP online. Betul kan ya? Di sini, di EBUPOT ini, semua layanan itu bisa dilakukan dalam satu kali one stop service namanya. Jadi ketika kita mau bikin bukti potong, bikin SPT, sampai lapor, semuanya bisa langsung selesai. Jadi lebih mudah. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak pemotong, jelas itu. Memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti pemotongan. Nah, ini juga karena nanti bukti pemotongan ini sifatnya ada barcode-nya, jadi betul-betul sangat andal, sangat pasti. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi 3 hal. Pertama, adalah tentang pemaparan sendiri materi Per Dirjen 04 PJ tahun 2017. Ini adalah dasar hukum untuk EBUPOT, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kita akan coba beberapa kasus penerapan EBUPOT. Dan yang terakhir, dalam 1 jam ini, ada beberapa catatan khusus menurut saya mengenai aplikasi EBUPOT ini. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini dasar hukum. Dasar hukum ini kita bisa lihat dari EBUPOT ini, berasal dari Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pajak Penghasilan, PP nomor 4 tahun 2011, itu tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, PMK 242, tata cara pembayaran, PMK 243 tentang SPT, PMK 12 tentang bukti pemotongan. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, KEP 269 dan KEP 368. Keputusan Dirjen Pajak mengenai pemotongan EBOT. Ini mungkin kita sudah dapat informasi tentang KEP 269 dan KEP 368 ini. Di KEP 269 disebutkan bahwa pengusaha kena pajak wajib menggunakan EBUPOT sejak masa pajak Agustus 2020, yaitu yang kriteria sebagai berikut. Seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama memiliki pemotongan PPh pasal 23 dan 26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak, dan jika menerbitkan kurang dari 20, jumlah penghasilan bruto dalam satu bukti potong tidak boleh lebih dari 100 juta. Dan yang terakhir, keempat, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik. Jadi jika Bapak Ibu merupakan PKP yang sudah pernah menyampaikan ISPT PPh 23, maka per masa Agustus yang kemarin lapor tanggal 21 September hari Senin, harusnya sudah memanfaatkan, sudah menggunakan aplikasi EBUPOT ini minimal 1 bulan. Kalau yang sudah di KPP Madya, dia sudah lebih dulu. Mungkin tahun lalu kalau saya nggak salah ingat. Nah, yang akan terjadi saat ini adalah F368. Ini yang terbaru Bapak Ibu. Wajib pajak atau tidak wajib menggunakan EBUPOT sejak masa September 2020, yaitu mereka yang telah memenuhi syarat menggunakan EBUPOT. Dan bagi wajib pajak, bagaimana wajib keharusan membuat bukti potong sejak wajib pajak memenuhi syarat berdasarkan Per 04, yaitu tentang EBUPOT tadi. Nah, ini Ikhtisar Per 04 2017, ada sekitar 14 pasal di sini. Kita coba kupas satu-satu ya Bapak Ibu. Semoga tetap bersemangat.
Kita harus melihat definisi lagi dari bukti pemotongan. Bukti pemotongan PP pasal 23 apa sih? Dia adalah bukti pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 23 dan 26 sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atau pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan. Jadi bukti potong ini adalah bukti pertanggungjawaban bahwa saya telah melakukan pemotongan PPh 23, maka itu harus saya laporkan pertanggungjawaban ini kepada negara. Bukti pemotongan di Ibu Pot ada 3. Bukti pemotongan normal, bukti pemotongan pembetulan, dan bukti pemotongan pembatalan. Bukti pemotongan pembetulan terjadi kalau kita salah mengisi bukti potong tersebut. Misalnya, salah isi NPWP. Misalnya NPWP PTA, kita isi NPWP PTB. Itu salah, maka bikin bukti potong pembetulan. Salah nilai transaksi, salah objek pajak. Jadi segala hal yang berkaitan dengan kesalahan pengisian bukti potong harus dibuat bukti potong pembetulan. Apa itu bukti potong pembatalan? Bukti potong pembatalan adalah bukti pemotongan yang dibuat ketika terjadi pembatalan transaksi. Misalnya, kita sudah, nanti ada contohnya, biar kita lihat aja nanti mungkin contohnya, biar cepat. Aplikasi EbuPot itu apa? Aplikasi EbuPot adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya web based. Jadi sifatnya di website, bukan lagi pakai aplikasi, kita tidak perlu download apa-apa, tidak perlu minta installer dari mana-mana. Jadi semuanya kita login di satu akun, yaitu akun DJP online. Nah, yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT. Jadi langsung di web ini, web EbuPot ini, kita bukan cuma bisa buat bukti potong, tapi kita bisa langsung melaporkannya. Langsung dapat bukti penerimaan elektronik. Jadi tidak perlu lagi ekspor CSV, lapor ke DJP online, tidak perlu. Di satu akun ini, di satu website ini, semua terakomodir. Bukti potong dibuat, SPT diposting, bayar, lalu lapor. Uangnya tetap dari kita, tapi uangnya tidak dari negara, kecuali ditanggung. Nah, baik. Untuk EbuPot ini sendiri, Bapak Ibu, ada tanda tangan elektronik. SPT wajib ditandatangan. Bisa tanda tangan basah, tanda tangan stempel, dan sekarang ada namanya tanda tangan elektronik. Yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi wajib pajak tersebut. Bagaimana cara membuat tanda tangan elektronik? Kita harus punya, pertama, ini yang paling utama, kita harus punya yang namanya sertifikat elektronik. Kalau pengusaha kena pajak, biasanya sudah familiar dengan istilah ini, sertifikat elektronik. Karena biasa dipakai untuk membuat faktur pajak juga kan. Nah, yang masalah adalah bagi wajib pajak yang non-PKP. Mereka pun untuk bisa mengakses atau memanfaatkan EbuPot ini harus punya pertama-tama sertifikat elektronik, yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, wajiban pemotong apa sih? Wajiban pemotong ya jelas membuat bukti potong lalu memberikannya. Pemotong wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT. Kalau kita sudah pakai EbuPot, semuanya ditandatangani secara elektronik. Jadi tidak perlu pakai tanda tangan basah. Pemotong tidak wajib menyampaikan masa 2326 jika tidak ada transaksi nihil. Nihil tersebut karena ada surat keterangan bebas atau ada surat keterangan domisili, ini untuk PPh 26 atau tanggung pemerintah. Jadi Bapak Ibu, intinya begini, jika pada bulan itu ada transaksi PPh pasal 23, baik dia terutang, baik dia ada bayar, atau dia tidak bayar karena ada SKB atau SKD, tetap harus bikin bukti potong. Ya, bukti potong SPT 23 tidak perlu dibuat kalau pada bulan itu tidak ada objek pajak PPh 23 yang terutang. Itu saja intinya.
Kalau masih ada yang terutang tapi tidak dibayar, tetap harus bikin bukti potong. Tidak bisa tidak. SPT masuk Indo dengan menggunakan dari pasal dapat berbentuk kertas dan berbentuk elektronik. Inilah yang disebut e-bupot elektronik ini. Kapan? Nah, ketentuan penerbitan bukti potong itu untuk Bapak Ibu, satu bukti potong untuk satu wajib pajak, untuk satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Bagaimana bila dalam satu bulan itu saya berkali-kali bertransaksi dengan seseorang atau bertransaksi dengan satu pihak? Jika wajib pajak yang sama dan transaksi itu atas objek pajak yang sama dan dilakukan pada satu masa pajak yang sama, bisa bukti pemotongan gabung, kasarnya begitu. Jadi bisa digabung di satu bukti pemotongan. Nanti ada contohnya juga. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa SPT masa 23 ini ada kertas dan ada yang elektronik. Siapa yang bisa yang atau dapat memanfaatkan SPT masa PPh pasal 23 yang formulir kertas? Bagi mereka yang melakukan dua hal ini, yang punya dua kriteria ini. Pertama, dia melakukan pemotongan PPh pasal 23 tidak lebih dari 20 pemotongan dalam satu masa pajak dan menerbitkan bukti pemotongan tidak lebih dari 100 juta dalam satu bukti potong. Jadi, kalau saya melakukan transaksi pada bulan September hanya menerbitkan 5 bukti potong, tetapi dari salah satu bukti potong itu dari 5 ini ternyata ada satu yang nilainya 110 juta. Sebetulnya saat itu saya sudah harus memanfaatkan e-pot. Karena walaupun bukti potong di bawah 20, satu bukti potong tidak boleh lebih dari 100 juta. Nah, kapan yang wajib membuat e-bupot? E-bupot wajib bagi mereka yang memenuhi kriteria ini. Pertama, mereka yang membuat bukti potong lebih dari 20 bukti potong dalam satu masa pajak. Atau menerbitkan bukti potong dengan jumlah penghasilan bruto di salah satu bukti potongnya lebih dari 100 juta. Atau yang pernah menyampaikan SPT masa elektronik atau ISPT, siapapun yang sudah pernah menyampaikan ISPT PPh pasal 23 sejak September 2020 ini, masa September 2020 ini yang akan lap di Oktober 2020, wajib membuat e-bupot. Nah, makanya itu hampir semua berdasarkan KEP 368 ini, hampir semua wajib pajak akan menghadapi ini di awal bulan depan, yaitu e-bupot. Syarat untuk menggunakan aplikasi e-bupot pertama harus punya e-fin. Saya berasumsi Bapak Ibu semua sudah punya e-fin ya. Maka kita ke syarat kedua, yaitu Anda dapat menggunakan aplikasi e-bupot pada DJP online. Nah ini setelah memiliki sertifikat elektronik. Jadi pertama, kita punya akun dulu di DJP online menggunakan e-fin kita. Lalu dari situ kita membuka akses e-bupot. Setelah itu kita harus punya yang namanya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini sama seperti yang dimiliki oleh sertifikat elektroniknya PKP. Di PKP sudah tidak perlu kesulitan karena sertelnya sama, sertifikat elektroniknya sama. Nah, bagi wajib pajak non-PKP, karena belum punya sertifikat elektronik, dia wajib mengajukan untuk memiliki sertifikat elektronik ke KPP terdaftar. Nah, KPP datang langsung ke KPP untuk meminta pembuatan elektronik. KPP memberikan sertifikat elektronik kepada wajib pajak. Nanti gunanya ini adalah untuk pelaporan SPT. Karena nanti akan diminta sertifikat otorisasi dari sertifikat elektronik ini menggunakan e-bupot. Nah, ini kita tidak perlu. Jika sudah memiliki sertifikat elektronik, kita tinggal submit SPT.
Tata cara penerbitan. Bapak Ibu sekarang menggunakan e-Bupot, semua nomor diatur. Semua nomor sudah otomatis. Kita tidak perlu bikin kode-kode lagi seperti waktu kita membuat CSV, membuat ISPT zaman dulu. Ada 4 kode, yaitu 3.1 dan seterusnya. Untuk bukti pemotongan PPh pasal 23 yang versi kertas, 3.2 untuk bukti pemotongan PPh 26 versi kertas, 3.3 untuk bukti pemotongan PPh pasal 23 elektronik, 3.4 untuk e-Bupot PPh pasal 26. Jadi akan ada di sini nih kodenya. Akan ada di sini 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Lalu di sini nomor urut. Akan berurutan terus mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan nomor tidak pernah berubah, tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan. Dan nomor ini Bapak Ibu juga berpengaruh kepada faktur bukti potong yang dihapus. Jadi bukti potong yang dihapus akan mengurangi nomor. Nanti akan ada contohnya. Nah, tata cara penerbitan bukti potong PPh pasal 23 ini e-Bupot. Pertama, harus punya NPWP. Kalau kita bertransaksi harus punya, lawan transaksi kita harus punya NPWP. Lalu bagaimana kalau lawan transaksi saya tidak punya NPWP? Harus punya NIK. Dan untuk NPWP atau NIK ini Bapak Ibu sudah terintegrasi ya dengan database pajak dan database Dukcapil. Jadi kalau kita ketik NIK-nya juga langsung terlihat namanya. Misalnya NIK-nya 123 bisa nanti muncul namanya Arnold atau siapa. Jadi kita tidak perlu pusing lagi NPWP atau NIK. Yang ketiga mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas. Ini kalau kita bertransaksi dengan wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemotongan PPh pasal 23, Bapak Ibu. Harus tetap bikin bukti potong, tetapi PPh-nya bisa 0, tetapi harus ada nomor dan tanggal surat keterangan bebas. Begitu. Lalu juga kalau bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri PPh 26, kalau untuk memanfaatkan tarif tax treaty atau PTB, kita harus cantumkan pengesahan surat keterangan domisili. Tanggal pengesahannya dapat dari mana? Kita harus submit dulu menggunakan satu lagi fitur yang namanya ISKD, elektronik surat keterangan domisili, untuk wajib pajak luar negeri. Nanti ada syarat-syarat tertentu dan proses-proses tertentu. Tanggalnya nanti dapat, kita masukkan ke e-Bupot PPh pasal 23 ini. Dia langsung link juga. Jadi langsung terintegrasi. Ini ini formulir SPT, induknya normal saja seperti biasa zaman ISPT. Yang berbeda itu nanti di bukti potongnya. Bukti potongnya seperti ini, Bapak Ibu. PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 ada 3 bagian. Pertama adalah identitas wajib pajak yang dipotong. Yang kedua bagian B, PPh yang potong. Yang C adalah akan kalau ada SKD atau surat domisili kita bisa isi di bagian ini, P8 ini. Kita isi tanggalnya saja, issue-nya kapan, lalu disilang di sini. Ini bukti penerimaan elektronik, langsung juga, tidak perlu pakai CSV atau apa, bisa langsung lapor selama kita sudah
membayar atau nihil. Nah, ini seperti ini bentuknya, agak beda sedikit. Warnanya tidak biru, tetapi putih hitam seperti ini. Ada barcode-nya juga di sini. Ini ada barcode nanti. Terima kasih telah menyampaikan laporan SPT Anda. Ya. Nah, tadi kita sudah melihat tentang ibu pot yang normal. Sekarang ada lagi ibu pot itu ada yang namanya bukti potong pembetulan dan pembatalan. Pembetulan dan pembatalan ini bisa mengakibatkan yang namanya pembetulan SPT. Ada 3 hal penyebab pembetulan SPT. Pertama, adalah kesalahan pengisian bukti pemotongan. Kedua, karena terjadi pembatalan transaksi pada masa itu. Atau ketiga, karena ada transaksi yang belum dilaporkan. Mungkin karena lupa atau mungkin dokumennya terselip, entah bagaimana. Ketiga hal ini akan menyebabkan SPT wajib dibetulkan. Tetapi sebelum SPT dibetulkan, Bapak Ibu, kita harus melakukan perubahan bukti potong dulu. Bagi yang melakukan kesalahan pengisian bukti potong, harus membuat bukti potong pembetulan. Bagi yang terjadi pembatalan transaksi, harus membuat bukti potong pembatalan. Bagi yang transaksinya belum dilaporkan, harus membuat bukti potong yang baru. Nomornya bagaimana, Pak? Kalau bukti potong yang baru yang ketinggalan, nomornya akan mengikuti nomor terakhir pada saat pencetakan bukti potong itu. Jadi limitnya, kalau memang nomor terakhir kita 300, ada bukti potong yang ketinggalan dan maka bukti potong itu nomornya 301. Dan akan kembali menjadi 1 ketika pada akhir tahun pajak, Januari. Balik lagi ke 01. Demikian. Nah, ini ketentuan pembetulan bukti potong. Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian pada bukti pemotongan kecuali untuk nomor. Jadi Bapak Ibu, yang namanya bukti potong pembetulan itu semuanya bisa berubah kecuali nomornya. Nomornya tetap pakai nomor yang bukti potong normal. Jadi bisa saja salah NPWP, bisa saja salah objek pajak, bisa salah DPP, bisa juga waktu input tidak ada SKB, ternyata lawan transaksi punya SKB, dan dia memberikan SKB. Jadi, banyak hal yang bisa membuat bukti potong salah isi. Nomor yang dicantumkan adalah sama. Pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti potong pembetulan. Jadi, misalnya bukti potong normal kita buat tanggal 10 September, lalu tanggal 20 September baru ketahuan, ternyata ada kesalahan nih. Maka kita tanggal 20 September, kita buat bukti potong pembetulan, tanggalnya adalah pada saat tanggal itu diterbitkan, yaitu bukti potong tanggal 20 September. Nah, pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotong yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Ini bagi yang hard copy ya, bagi SPT kertas Bapak Ibu. Kalau bagi yang tidak kertas, tidak perlu ini. Nah, ini untuk pembatalan bukti potong. Pembatalan bukti potong terjadi kalau ada transaksi yang ternyata dibatalkan. Kita sudah deal, kita sudah tanda tangan, kita sudah potong dia, ternyata dibatalkan. Mau nggak mau bukti potongnya harus dibatalkan juga. Nah, nomor yang dicantumkan juga adalah sama, tetapi pada nilai DPP, jumlah penghasilan bruto, dan PPh-nya ditulis 0 saja. Nanti akan ada tandanya di bagian atas, itu pembetulan atau pembatalan e-bupotnya. Nah, ini juga sama. Pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti potong pembatalan tersebut. Dan bagi yang menggunakan formulir kertas, bukti potong yang dibatalkan dan bukti potong normal harus sama dilampirkan dalam SPT pembetulan. Ingat ya, pembetulan SPT terjadi karena 3 hal. Salah isi bukti potong, pembatalan transaksi, atau kurang lapor transaksi. Tapi untuk melakukan 3 hal ini, harus merubah bukti potong dulu.
Kalau bukti potong sudah dirubah dan ada pajak yang terutang, harus di-store dulu, baru bisa bikin pembetulan. Pembetulan itu yang terakhir. Harus bikin pertama kali adalah bukti potongnya dulu. Oh, ini ketentuan penambahan bukti potong. Dan bukti pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong, tetapi belum dilakukan pemotongan atau penerbitan bukti potong. Nah, ini dia. Nomor urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang telah diterbitkan. Dalam hal penambahan bukti pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka nomor urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari nomor urut bukti potong yang terakhir diterbitkan di tahun terjadi transaksi. Seperti tadi saya katakan, kalau pada tahun 2020 kita menerbitkan sampai Desember 300 bukti potong, maka pasti kodenya adalah 33000 sampai 300. Setelah itu kita baru tahu bulan Februari 2021 ketahuan ada satu objek pajak yang belum kita, ada satu transaksi yang belum yang terutang objek pajak 23 yang belum kita buatkan bukti potongnya. Maka kita harus buatkan di bulan Februari, kita centang masa pajaknya mungkin masa pajak Oktober 2020, nomornya pasti 301. Itu dia otomatis. Pasti begitu. Nah, masa pajak yang dicantumkan adalah masa pajak terjadinya transaksi yang terutang, betul. Tanggal yang dicantumkan adalah tanggal diterbitkannya bukti potong. Pemotong pajak membetulkan SPT masa, pasti. Nah, akibat pembetulan bukti pemotongan bisa terjadi nihil. Nihil itu kenapa? Contohnya kalau nihil itu misalnya kalau yang salah cuma NPWP-nya saja, atau yang salah objek pajaknya saja. Tapi bisa juga terjadi kekurangan pemotongan. Misalnya kalau ini terjadi perubahan DPP. DPP-nya ternyata kemarin dipotong dari 10 juta, ternyata DPP-nya harusnya 20 juta. Pasti ada kekurangan pemotongan. Maka harus setor dulu pajaknya yang terutang, kemudian baru bisa sampaikan SPT. Kalau terdapat kelebihan bagaimana? Ya sama. Kalau DPP-nya berkurang, dari yang kemarin 10 juta, ternyata dibetulkan sekarang cuma 7 juta, maka atas PPh yang kelebihan itu, diajukan Bapak Ibu, ini baik-baik ya, pihak yang dipotong mengajukan permohonan PMK 187. Itu artinya permohonan restitusi. Zaman dulu ISPT bisa pakai PBK, tapi semenjak e-Bupot ini, jika ada kelebihan pemotongan, hati-hati diajukan restitusi sesuai dengan aturan PMK 187. Nah, ini contohnya. Ini perbandingannya. Kalau dulu per 53 tidak ada pembatalan bukti potong. Tahu-tahu kita kalau memang ada pembetulan bukti potong ya kita hapus saja bukti potongnya, mungkin begitu kali ya. Zaman dulu hapus bukti potongnya, atas SSPPh yang kelebihan kita ajukan PBK. Saat ini bukti potong bisa dibetulkan, bisa dibatalkan, dan hasilnya jika memang ada lebih bayar diajukan restitusi, bukan PBK, bukan pemindah bukuan. Nah, jadi harus hati-hati ketika membuat bukti potong. Datanya harus betul-betul pas, harus betul-betul reliable. Begitu. Ketentuan lainnya, ini saya rasa tidak perlu karena sudah ada CAP 368 yang terakhir, bahwa per masa pajak September 2020, semua wajib pajak, hampir semua wajib pajak yang pernah menyampaikan ISPT, harus pakai e-Bupot, Bapak Ibu. Mulai masa pajak September, lapornya 20 Oktober. Ini timeline-nya. Sampai terakhir kita di CAP 36 yang kemarin, seluruh WP di Indonesia mulai masa pajak September 2020 wajib e-Bupot. Kemudian apa nih? Oh, ini contoh kasus. Saya akan mulai contoh kasus. Untuk contoh kasus ini, Bapak Ibu, saya akan share screen lagi yang lain. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh tulis di bagian kolom komentar ya. Nanti kita coba diskusi bareng-bareng pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ada 15 contoh kasus.
Semoga kita bisa mengikuti bareng-bareng. Contoh kasus pertama, kalau pemberian nomor urut SPT kertas. PT ABC, wajib pajak di Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2018, membayar PP pasal 23. Ada jasa konsultan sebesar 10 juta ke PT Solusi. Ada membayar jasa manajemen 15 juta ke PT Efektif. Ada royalti ke Nihon Ltd yang berkedudukan di Jepang. Jika kita lihat di sini, pada bulan Januari 18 ini, PT ABC menerbitkan 3 bukti potong. 2 bukti potong 23, 1 bukti potong 26. Nilainya tidak ada yang lebih dari 100 juta. Maka pada Januari 18 ini, dia bisa membuat bukti potong dari kertas atau bukti potong hard copy. Nah ini, kodenya bagaimana? Nah, kodenya harus 31. Itu kan bukti potong kertas. Ini harus dipahami ya. Jadi setelah bulan ini, semua kode bukti potong itu sudah otomatis 31, 32, 33, 34 kepalanya. Baru nanti diurutkan, sifatnya harus berurutan. Jadi tidak boleh lengkap, tidak boleh loncat. Untuk royalti karena dia PPh 26, maka kodenya kode 32. Tuh. Nah, ini semua bukti pemotongan dibuat dalam bentuk formulir kertas. Nah, pada tanggal 20 Februari, tinggal sampaikan ke SPT menggunakan bentuk formulir kertas, dilampirkan dengan SSP dan segala macam. Kemudian pada bulan Januari, PT yang sama pada bulan Januari membayar imbalan jasa konsultan sebesar 110 juta. Nah, karena walaupun bukti potongnya di bawah 20, tapi pada bukti potong ini kan sudah di atas 100 juta. Maka pada bulan Februari, PT ABC, Bapak Ibu, harus menyampaikan SPT elektronik, harus membuat ibu pot. Maka kode ibu potnya adalah yang ini. Ingat, ibu pot 23, kode depannya harus 33. Nomor serinya 001 kembali. Artinya apa? Loh, Januari sudah bikin kode 01. Kok Februari bisa bikin 01 lagi? Bisa, Bapak Ibu. Karena, sekali lagi, saya bilang, penerbitan bukti potong itu yang penting kepalanya nih. Jadi bisa double. Nggak apa-apa nomor serinya sama, 0101. Tapi kepalanya 31 karena dia hard copy yang kemarin, dan sekarang 33 karena dia bupot. Bagaimana kalau saya punya cabang? Cabangnya pun bisa bikin juga. Nah ini, kasus ketiga. Misalnya dia punya cabang di Surabaya. Pada saat itu dia mau membuat e-bupot juga. Pasti cabangnya ketika membuat e-bupot pertama kali, kodenya 33001. Nah ini. Jadi PT ABC ini sekarang punya 3 bak bukti potong yang kodenya sama, yang nomor urutnya sama, 01. Ya tidak apa-apa. Yang penting semuanya semuanya beda-beda. Yang pertama tadi bukti potong kertas, yang kedua bukti potong untuk pusat, yang ketiga bukti potong untuk cabangnya. Karena penomoran di Jepang terpisah dari penomoran kantor pusat. Sifatnya masing-masing dia. Contoh kasus keempat, kalau ada surat keterangan bebas. PT ABC pada bulan Maret, jadi tadi Januari, Februari, sekarang Maret. Maret dia membayar imbalan jasa pencetakan ke CV Pena sebesar 5 juta. Sebelum dilakukan pemotongan, CV Pena menyampaikan fotokopi SKB, surat keterangan bebas, PP pasal 23 yang telah dilegalisasi. Nah, setelah yang telah dilegalisasi, jadi bagaimana cara menerbitkan bukti potongnya? Pertama, PT ABC di Jakarta menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 nomor 33 strip 02. Ini sudah otomatis karena tadi 01 untuk PT KAP. Nah, ini 02 untuk CV Pena. Rinciannya bagaimana? Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, identitas diisi CV Pena. Masa pajaknya bagaimana? Masa pajak 3 2018. Diisi kode objek pajaknya 24104
54. Jumlah penghasilan bruto tadi 5 juta. Tarifnya berapa? Nah, tarifnya 0 karena ada SKB. PPh-nya jadi pasti 0. Tapi ingat, kalau tarifnya 0 harus input SKB-nya. Silanglah kotak SKB dan isi dengan nomor dan tanggal surat keterangan bebas. Nomor dan tanggal ini juga sudah integrated ya, sudah ngeling. Jadi kita isi nomornya saja, nanti kelihatan tanggalnya. Dan langsung tervalidasi apakah surat keterangan bebas ini betul-betul valid atau tidak. Di Ibupot sudah integrated dia sifatnya. Sama seperti PPh 26 juga gitu. Nah ini contoh PPh 26. PT ABC di Jakarta memotong PPh pasal 26 atas royalti dari dari Nihon Ltd di Jepang tadi. Kalau pakai tarif P3B, tarif royalti itu 10%. Tapi kalau pakai tarif umum 20%. Maka kita tanya ke Nihon, kamu punya SKD atau tidak? Kalau Nihon tidak punya SKD, kita potong 20%. Kalau Nihon bisa memberikan SKD, surat keterangan domisili, kita potong sesuai tarif P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, yaitu 10% dengan syarat dia memberikan SKD. Dan SKD tersebut harus kita submit ya. Nah, contohnya apabila terdapat SKD, maka kita bikin bukti potong 32001. Nah, ini. Isilah identitas Nihon Ltd. Ini di teks identification number, TIN-nya, atau yang seperti itu, atau yang tipe di sana. Masa pajak kita isi, kode objek pajak sesuai dengan transaksi tersebut, jumlah penghasilan bruto 30 juta, tarifnya 10% karena pakai SKD, PPh-nya pasti 10% dari penghasilan bruto. Dan ingat, wajib menulis kapan tanggal pengesahan surat keterangan domisili. Ini sifatnya juga sudah online, sudah integrated. Jadi kalau kita sudah tulis tanggal, dia akan tervalidasi sendiri apakah tanggal atau tidak. Kalau tidak valid, mau nggak mau nggak bisa pakai tarif P3B. Harus pakai tarif umum 20%. Tidak bisa tidak di Ibupot ini. Semuanya sudah integrated. Contoh kasus ke-6. Oh, ini beberapa transaksi dengan kode objek pajak yang sama. Jika pada bulan Maret 2018, PT ABC melakukan transaksi dengan PT Express. Nah, itu ada contohnya tuh. Tanggal 5, tanggal 9, tanggal 13, tanggal 20. Maka bisa dibuat, karena sama-sama transaksi pengiriman ya Bapak Ibu, bisa dibuat satu bukti potong untuk satu jasa ekspedisi dengan total 6 juta. Jadi tidak perlu dibikin 4 bukti potong, cukup bikin satu saja bukti potong Ibupot. Seperti ini. Nah, identitasnya PT Express, masa pajaknya sama Maret 2018, kode objek pajak atas jasa ekspedisi, penghasilan brutonya langsung total 6 juta, tarifnya 2%, PP yang dipotong 120.000. Jangan lupa isi nomor dokumen, nomor referensi dokumen. Nah ini kadang-kadang begini Bapak Ibu pertanyaannya, kalau saya bertransaksi 4 kali dengan PT yang sama, bisa jadi saya punya 4 invoice kan, atau 4 surat jalan mungkin, atau 4 faktur. Maka harus diisi semuanya di nomor dokumen ini nih, supaya cocok. Jangan sampai nanti saya menggabungkan 4 transaksi, tapi saya cuma pakai satu basic dokumen pemotongannya. Harus digabung 4 transaksi, 4 dokumen. Begitu. Tapi nanti tampilannya pasti, yang saya sudah pernah coba, tampilan ini cuma tampil satu bukti potong, satu dokumen saja. Jadi dia tidak bisa semuanya tampil. Kalau mau lihat keseluruhannya harus di scan barcode di sini.
Nanti kita bisa scan barcode, baru kelihatan rincian dokumen-dokumen pendukungnya. Itu kasus 7. Nah, ternyata selain jasa ekspedisi kepada PT Express, ternyata PT ABC juga bertransaksi sewa kendaraan ke PT Express. Oh, sama-sama ke PT Express, boleh dong bikin satu bukti potong? Nggak boleh, karena yang ini adalah objek pajak yang berbeda dengan kode pajak yang berbeda. Jadi harus dipisah bukti potongnya. Bikin bukti potong baru. Seperti ini. Namanya tetap sama PT Express. Kode objek pajaknya ganti jadi 24.100.02. Jumlah penghasilan bruto 25 juta. Tarifnya tetap sama 2%. PP yang dipotong 500.000 Bapak Ibu. Dan jangan lupa mengisi nama dokumen pendukung dan nomor dan tanggal dokumen tersebut. Ini wajib. Kalau tidak bisa bikin e-bupot. Contoh kasus 8. Nah ini yang menarik, pembetulan bukti potong. Jadi pembetulan bukti potong itu bisa terjadi sebelum lapor SPT atau setelah lapor SPT. Contohnya yang ini, transaksi PT Cahaya. Tanggal 7 Juli 2017, PT Cahaya bertransaksi sewa kendaraan sebesar 2 juta kepada PT Harapan. Dia membuat bukti potong nomor 3107 dan melakukan pemotongan sebesar 40.000, 2 juta kali 2%. 11 Juli, dia membayar jasa perawatan kendaraan ke PT Mobilindo. Bukti potongnya akan berurut, jadi 3108, dan melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 100.000. Nah, baru ketahuan, pada tanggal 28 Juli, ternyata ada salah bayar kepada si PT Harapan. Dari yang seharusnya 20 juta, ternyata cuma dari 2 juta ternyata harusnya bayar 20 juta. Mungkin dia nolnya kurang 1. Jadi akhirnya apa yang dilakukan? Si PT Cahaya ini harus membuat bukti pemotongan, pembetulan. Nah, bagaimana cara membuat data bukti pemotongan pembetulannya? Di sini ada perbandingannya nih. Saya kasih contoh yang di sini aja ya, langsung. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, kalau bukti potong pembetulan itu, di kotak ini harus ada silangnya. Tetapi, lihat, karena pembetulannya, lihat, ada pembetulan ke kosong sebelum yang dibetulkan, dan bukti pemotongan hasil pembetulan masih tetap kosong. Kenapa? Apabila bukti pemotongan itu dibetulkan sebelum lapor SPT atau sebelum jangka waktu pelaporan SPT, maka bukti pemotongan itu tidak perlu disilang di sini sebagai pembetulan ke-1. Jadi dia normal saja, kayak merubah semua, seperti mengedit bukti potong. Nah, bisa lihat ya. Yang berubah apa sih? Yang berubah cuma di sini, di jumlah penghasilan bruto, nomor 5 ini. Dari yang tadinya 2 juta, sekarang jadi 20 juta. Lalu kemudian yang berubah apa? Tanggal bukti potongnya. Dari yang tanggal 7 Juli tadi yang pertama, sekarang kita ganti jadi tanggal 28 Juli. Cuma itu aja. Tidak perlu disilang di sini. Pembetulan ke-1 atau pembetulan kedua tidak perlu dibikin begitu. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana kalau pembetulan ini terjadi setelah lapor SPT? Nah, kalau setelah lapor SPT, ini pasti harus dibuat disilang. Pembetulan di sini harus disilang. Contoh kasusnya. Nah, pembetulan bukti potong sebelum dilaporkan SPT. Ini menarik, Bapak Ibu. Pada tanggal 29 Agustus, ternyata PT Cahaya juga baru menyadari bahwa bukti potong ada kesalahan. Harusnya tadi 10 juta kalau saya nggak salah ya. Sekarang ternyata harusnya cuma 5 juta tadi.
Mohon maaf, Pak Arno, untuk suara Bapak. Halo? Oke, baik. Sudah kembali ya Pak suaranya. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Kesalahan teknis. Mohon Iya, maaf. ada kesalahan teknis tadi PT Cahaya telepon saya kayaknya. Hmm. Sampai mana tadi? Moderator bisa kasih tahu saya sampai mana tadi? Ya, contoh kasus harapan nih, Pak. Sampai mana? Kelewat Pak, lewat. Lewat lagi. Satu lagi. Satu lagi. Ini. Iya, benar. Oke. Bapak Ibu, ini menarik kalau pembetulan bukti potong kalau sebelum dilaporkan SPT. Tetapi yang ini adalah karena walaupun belum lapor SPT, tetapi SPT-nya sudah telat sebetulnya. Ini contohnya. Pada tanggal 29 Agustus, PT Cahaya baru menyadari bahwa bukti potong nomor 3108 juga ada kesalahan dari yang 5 juta tadi, sekarang ternyata harusnya cuma 3 juta. Sayangnya PT Cahaya ini belum menyampaikan masa pajak Juli. Loh, kalau masa pajak Juli belum disampaikan artinya saya boleh bikin pembetulan dong? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya pembetulan bukti potong itu harus yang tidak ada silang pembetulannya ya, yang seperti tadi, harus dilakukan paling lambat sebelum SPT disampaikan atau sebelum jangka waktu jatuh tempo SPT pelaporan. Jadi, PT Cahaya kalau mau membuat pembetulan bukti potong 3108 ini, dia harus melaporkan dulu SPT lamanya, kemudian membetulkan SPT-nya, membetulkan bukti potongnya, baru melaporkan ulang SPT pembetulannya. Nah, seperti ini. Oh, ini nggak ada buktinya nih. Jadi seperti tadi, saya bilang, kalau sudah lewat jatuh tempo SPT atau lewat SPT dilaporkan, harus bikin bukti pembetulan SPT, harus bikin bukti pembetulan e-Bupot, baru lapor SPT. Nah, ini contoh kasus 9, kalau pembetulan bukti potong karena kurang dipotong. Setelah melaporkan SPT, ternyata PT ABC baru tahu, dia mendapatkan koreksi tagihan sewa dari PT Express. Yang tadi tertulis 25 juta, tetapi seharusnya sebesar 30 juta. Maka, si ABC ini harus membuat bukti potong pembetulan atas bukti potong nomor 3304. Nah, ini seperti ini contohnya. Pembetulannya disilang. Ya. Yang lain sama, NPWP sama, masa pajaknya sama, kode objek pajak sama, jumlah penghasilan bruto tadi 25 juta, menjadi 30 juta. Tarif sama, PPh sama, dokumen pendukung tentu sama. Nah, nanti yang berubah apalagi tanggal bukti potong tersebut, yaitu tanggal pada saat bukti potong pembetulan ini diterbitkan. Nah, contoh kasus 10, kalau pembetulan bukti potong karena lebih dipotong, ternyata PT ABC di Jakarta juga menerima komplain dari PT Efektif karena kesalahan pengisian. PT Efektif menyatakan bahwa biaya jasa manajemen yang ditagih hanya sebesar 5 juta, bukan 15 juta. Ini si PT ABC banyak salahnya hari ini dia. Dari 5 juta, ternyata yang harusnya 5 juta, ternyata dipotong 15 juta. Maka dia harus menerbitkan, PT ABC harus menerbitkan bukti potong pembetulan. Nah, seperti ini. Ingat, apabila ada kelebihan potong, dapat diajukan pengembalian atau restitusi berdasarkan PMK 187. Bapak Ibu, untuk pembetulan bukti potong ini berlaku seperti ini. Kalau bukti potong normalnya dibuat versi kertas, maka bikin pembetulan pun versi kertas. Jika bukti potong dibuat versi
elektronik, maka pembetulan bukti potong pun dilakukan secara elektronik. Sekali e-Bupot, selamanya, jika pada masa itu wajib pajak sudah menggunakan e-Bupot, selamanya akan menggunakan e-Bupot. Walaupun nanti pada saat misalnya 2 tahun, 3 tahun lagi, bukti potongnya cuma 1, dan nilai transaksinya mungkin di bawah 100 juta, tetap harus bikin e-Bupot. Tidak ada jalan mundur kalau sudah masuk ke e-Bupot. Contoh kasus ke-11, kalau pembetulan bukti pemotongan karena salah NPWP, ini kurang lebih sama, tinggal kita, yang berubah apa sih dari bukti potong? Ingat, disilang, pembetulan. Pembetulannya kita silang. Identitasnya kita ganti. Masa pajak sama, kode objek pajak sama, jumlah penghasilan bruto sama, tarif sama, PPh sama, dokumen pendukung sama, tanggalnya berbeda. Jadi harus diperhatikan. Pembetulan ini bisa ada silang, bisa tidak ada silang. Kapan tidak ada silang? Kalau pembetulan dilakukan sebelum SPT disampaikan dan sebelum jangka waktu penyampaian SPT. Begitu kira-kira. Nah, kita lihat. Kalau pembatalan, PT ABC di Jakarta pada 25 Juni 2018 membuat kesepakatan dengan PT Iklan untuk membuat baliho promosi produknya dengan nilai 1. Biaya tersebut akan dibayar di Jakarta itu 30%. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin ada kesalahan teknis kembali. Oke. Ya, akan coba kami hubungi. Halo? Oke, ya. Iya. Ya. Silakan dilanjutkan, Pak Arno. Iya, saya kayaknya ada beberapa kali iklan. Mohon maaf Bapak Ibu. Harus ada iklannya. Nah, ini contoh kasus ke-12, yaitu apabila terjadi pembatalan. Pembatalan ini, tadi saya bilang, PT ABC sudah membayar 36 juta ini pada tanggal 25 Juni, seperti ini. Nah, menjelang pembayaran kedua, PT ABC mengajukan komplain ke PT Iklan. Saya komplain, karena nggak sesuai dengan kesepakatan nih. Saya batalin semua transaksinya. Loh, kalau kamu batalin transaksi, kan saya sudah melakukan pemotongan yang kemarin, atas yang 25 Juni 2018. Maka, kita harus lakukan pembatalan bukti potong, Bapak Ibu. Pembatalan bukti potong pasti terjadi yang namanya lebih bayar. Atas lebih bayar inilah kita harus mengajukan restitusi berdasarkan PMK 187. Bagaimana membuat bukti pembatalannya? Seperti ini. Akan ada tanda pembatalan. Nah, identitas semua sama, nanti akan berubah di bagian penghasilan bruto, harus ditulis 0. Tarif sama 2%, PPh-nya harus ditulis 0. Tanggal, dokumen pendukungnya sama, tanggal bukti potong,
harus mengikuti tanggal pada saat bukti potong pembatalan ini diterbitkan. Jadi pasti tanggalnya berubah. Contoh kasus ke-13, kalau penambahan bukti potong di kertas, prinsipnya penambahan bukti potong sama seperti membuat bukti potong baru. Hanya nomornya harus mengikuti nomor terakhir di tahun itu. Kalau dia lompat tahun, maka nomor terakhir yang dipakai adalah nomor terakhir di tahun sebelumnya ditambah 1. Itu adalah nomor bukti potong yang baru. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi contohnya utang itu harus dibayar dulu, baru bikin pembetulan SPT. Kembali saya sampai kepada beberapa catatan saya setelah saya mencoba aplikasi EbuPot ini. Mungkin kita bisa sharing setelah ini. Yang pertama yang menjadi catatan adalah ini nomor 1. EbuPot ini mensyaratkan lawan transaksi harus punya NPWP atau NIK yang harus valid. Jadi kalau kita dapat NPWP atau NIK, pastikan bahwa NPWP atau NIK tersebut valid. Tanpa salah satu dari dua ini, EbuPot tidak bisa dibuat sama sekali. Yang kedua, nah ini perbedaan dari ISPT zaman dulu. Tidak ada fitur simpan lawan transaksi. Betul nggak? Setiap kali kita mau membuat transaksi, kita harus tahu dulu NPWP-nya dia. Kita ketik ulang lagi NPWP-nya setiap bulan. Setiap kali kita bertransaksi dengan dia. Kalau di ISPT zaman dulu, kita punya namanya fitur simpan lawan transaksi. Kita tinggal cari ketik di ISPT PT Abadi. Maka keluarlah PT Abadi langsung semua datanya. Nah, di sini tidak ada fiturnya, sayangnya. Ketiga, pengisian tanggal referensi dokumen. Nah, ini mengapa salah satu menjadi saya sorot, karena pengisian tanggal referensi dokumen ini bisa berpotensi perdebatan saat terutang. Misalnya kita mau membuat EbuPot untuk masa September, tetapi atas dokumen tanggal 10 April 2020. Maka mungkin saja bisa memancing pertanyaan, kok dokumen tanggal 10 April baru kamu buat bukti potongnya di masa September. Nah, ini berbeda dari ISPT zaman dulu, karena harus ada kewajiban mengisi nama, nomor, dan tanggal dokumen pendukung transaksi. Yang keempat, tanggal EbuPot di-input secara real time. Jadi kita tidak bisa atur nomornya kalau kita input secara manual. Kalau kita input masa pajak September, di bulan Oktober, maka tanggal faktur pajak tersebut pasti tanggal EbuPot tersebut adalah tanggal Oktober, tidak bisa tanggal September. Kecuali kita pakai cara impor Excel. Nanti ada file impornya. Mungkin nanti moderator bisa bagi kali ya. Nanti kita bisa bagi lah itu. Nah, nomor 5, catatan lain yang saya sudah coba. File impor tidak dapat membaca file ganda. Ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mengimpor 10 file dan sudah masuk ke dalam sistem, lalu kita impor 10 file yang sama, EbuPot akan membaca akan ada 20 file yang terekam di sana. Jadi dia tidak bisa menolak file yang double. Akibatnya apa? Dari yang harusnya kita cuma input 10 nomor, bisa jadi karena 10 dan tadi double tambah 10 lagi, bisa jadi akan ada muncul 20 nomor. 20 nomor yang terekam di EbuPot. Sedangkan karena kita mau cuma pakai 10, maka kita harus hapus 10 lagi kan? Nah, 10 yang hapus ini, nomornya sudah tidak bisa dipakai. Maka ketika kita punya transaksi lain, dari yang 1 sampai 10 selesai, 11 sampai 20 dihapus, kita lanjutnya di 21. Jadi yang valid itu EbuPot kita dari EbuPot nomor 10 dan EbuPot nomor 21. Ini bisa memancing nanti mungkin
pertanyaan, loh, ibu pot kamu nomor 11, 12, dan seterusnya kemana? Nah, ini sayang juga sebetulnya. Baiknya kalau sudah dihapus, ya nomornya masih bisa dipakai kan ya. Nah, ini juga objek pajak hanya tulis kode tanpa keterangan jenis jasa. Ini bisa membingungkan kalau kita sekilas melihat e-bupotnya. Aduh, kode apa ini? Kodenya kok begini? Nah, tidak bisa langsung sekilas kita tahu bahwa ini jasanya jasa apa. Kalau di ISPT zaman dulu kan kita bisa lihat jasanya kan ya. Nah, ini juga catatan sebetulnya. Nomor 8, daftar bukti potong tidak dapat dicetak. Sampai saat ini Bapak Ibu, yang dapat dicetak di e-bupot adalah ISPT, adalah induknya dan bukti potongnya. Kalau di ISPT zaman dulu, kita bisa cetak induk, daftar, dan bukti potongnya. Ini juga catatan. Nomor ke-9 di bagian BPE, bukti penerimaan elektronik. Kalau kita lihat di bukti penerimaan elektronik ini ada satu yang kurang, yaitu BPE tidak menjelaskan status kurang bayar. Jadi kalau kita melihat BPE PPh 23, kita bingung ini. Pada bulan ini statusnya apa ya? Kurang bayar kah? Nihil kah? Atau bagaimana? Kalau di BPE yang normal, yang warna biru kan kelihatan tuh, ada kurang bayar, atau nihil, atau lebih bayar. Di BPE PPh 2, BPE e-bupot ini tidak kelihatan berapa kurang bayarnya statusnya. Nah, ini juga catatan ini. Yang ke-10 mungkin catatan dari saya, harapan, apa mungkin suatu saat kita punya yang namanya fitur pre-populated e-bupot. Jadi, kita bisa menarik data e-bupot dari lawan transaksi kita yang sudah dipotong menggunakan nama kita, jadi kita tidak perlu lagi tunggu-tunggu e-bupot dari mereka seperti e-faktur 3.0 yang mungkin sekarang sudah akan diimplementasikan secara nasional. Nah, 10 catatan. Oh, sudah sampai, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Ada 10 catatan dari saya. Tadi bahan-bahan sudah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya.